Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya hari ini? Semoga kalian bersama dengan keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Anak-anak semuanya, pada hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran yang ke-1 dan kedua dengan muatan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Bagaimana kalian sudah siap? Ya, silahkan disiapkan alat tulisnya. Jika nanti ada hal yang penting bisa langsung kalian catat ya. Oke, kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai pembelajarannya hari ini. Ya. Kalian masih ingat? Berdasarkan jenisnya, pantun dibedakan menjadi 4, yaitu pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Untuk mengetahui makna pantun, kamu harus membaca dan memahami bagian isi pantun. Isi pantun terdapat pada baris yang ketiga dan keempat dalam sebuah pantun. Makna pantun adalah tujuan dibuatnya sebuah pantun. Perhatikan pantun berikut ya. Si Nana mengayuh sepeda, di dahinya penuh peluh. Wahai anak-anak muda, sehat itu pasti kamu butuh. Nah, kira-kira apa makna dari pantun itu? Ya, makna dari pantun itu adalah himbauan untuk berolahraga. Karena kesehatan itu bisa didapatkan dari berolahraga. Nah, sekarang ini ada juga pantun dari teman. Ya. Beragam bunga di kebunku, salah satunya bunga Kamboja. Kesehatan badanku jaga selalu, peredaran darahku bagus bekerja. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jika salah satu organ mengalami gangguan, peredaran darah juga akan mengalami gangguan dan tidak dapat bekerja dengan maksimal. Apa saja jenis gangguan organ peredaran darah pada manusia ya? Nah, berikut ini adalah beberapa gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia. Gangguan yang pertama adalah jantung koroner, kemudian ada hipertensi dan hipotensi, dan ada juga varises. Kita akan bahas yang pertama adalah jantung koroner. Jantung koroner adalah gangguan jantung karena adanya penyempitan pembuluh darah yang mengarah ke jantung. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah tersumbatnya pembuluh darah oleh bagian macam zat seperti lemak dan juga kapur. Gejala jantung koroner adalah sesak napas, kemudian nyeri pada bagian dada sebelah kiri, dan biasanya cepat lelah. Ya, sambil dilihat gambarnya seperti di samping ya. Gambar ya. Yang gambar di sebelah kiri itu adalah gambar pembuluh darah yang normal, tidak ada sumbatannya. Kalau yang di sebelah kanan, ini kalian lihat seperti ada plak-plaknya seperti itu ya. Nah, itu warnanya ada krem-krem, itu adalah sumbatannya atau plaknya ya. Nah, ini yang tidak normal. Pembuluh darah yang ada sumbatannya seperti itu bisa menyebabkan jantung koroner. Selanjutnya adalah hipertensi atau yang biasa dikenal dengan istilah darah tinggi. Hipertensi atau darah tinggi adalah naiknya tekanan darah di atas normal. Tekanan darah normal adalah 120 per 80 mm ya, kerasa ya. Penyebab hipertensi adalah usia lanjut, gaya hidup yang tidak sehat, juga jarang berolahraga dan stres.
Hipertensi ini gejalanya adalah sakit kepala, lemas, jantung berdebar-debar, nyeri di dada, dan juga ada masalah pada penglihatan. Kalau tekanan darahnya di atas 120/80 berarti ini bisa disebut dengan hipertensi. Selanjutnya adalah hipotensi atau yang biasa disebut dengan darah rendah. Hipotensi atau tekanan darah rendah adalah kondisi ketika tekanan darah di dalam tubuhnya menurun, yaitu lebih rendah dari 90/60 mm air rasa. Jadi ini kebalikannya dari hipertensi ya. Penyebab hipotensi adalah faktor usia, efek samping obat-obatan, juga penyakit jantung dan pendarahan hebat. Gejalanya biasanya adalah pusing, mual, pingsan, konsentrasi berkurang, lemas, dan juga pucat. Gangguan berikutnya adalah varises. Varises adalah pelebaran pembuluh balik. Ya, varises sering terjadi di tubuh bagian bawah seperti pada betis. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah posisi berdiri atau duduk yang terlalu lama. Bisa juga karena usia, kemudian faktor keturunan, dan juga bisa karena obesitas. Gejala varises adalah pegal-pegal, kemudian rasa panas pada tungkai dan kram otot pada kaki, terutama di malam hari. Ya, bisa kalian lihat ya di dalam gambar. Di dalam gambar itu ada apa namanya? Biru-birunya itu. Ini ada varises ya. Baik, ini untuk penjelasan di pembelajaran yang kesatunya ya. Kemudian selanjutnya ya, di pembelajaran yang kedua, pantun merupakan salah satu karya sastra lama. Tahukah kamu? Selain pantun ada juga karya sastra lama yang disebut dengan syair. Ya, disebut dengan syair. Apa itu? Ya. Contoh karya sastra lama ada dua, yaitu ada pantun dan juga syair. Apa perbedaan antara pantun dan syair? Ciri-ciri pantun dan syair. Ya. Kalau pantun itu terdiri dari 4 baris dengan bersajak A, B, A, B. Kemudian tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Isi terdapat pada baris ketiga dan keempat. Kemudian kalau syair terdiri dari 4 baris bersajak A, 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 A. Kemudian tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Dan semua baris merupakan isi. Ini bedanya antara pantun dengan syair. Seperti itu ya. Jadi kalau pantun itu barisnya ada 4. Kemudian baris 1, 2 itu disebut dengan sampiran. Kemudian 3, 4 disebut dengan isi. Bersajak A, B, A, B. Ya. Kemudian syair, satu bait terdiri dari 4 baris, kemudian bersajak A, 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 A. Ya. Ini ada sebuah pantun ya. Pergi bermain bersama Rima, tak lupa mengajak Deli. Kesehatan adalah hal utama, kesehatan tak dapat dibeli. Sekarang kita akan sampaikan kaitannya dengan penyebab gangguan organ peredaran darah. Penyebab
Orang penyebab gangguan organ peredaran darah ada dua faktor, yaitu faktor non utama, non keturunan, dan faktor keturunan. Kalau faktor non keturunan biasanya disebabkan karena jantungnya koroner, kemudian jantung koroner, kemudian hipertensi dan hipotensi, contoh penyebabnya, kemudian anemia, kanker darah, dan leukemia. Kemudian penyebab yang disebabkan faktor keturunan itu ada hemofilia dan juga thalassemia, ya dia. Apa itu anemia? Anemia merupakan salah satu keadaan seseorang kekurangan hemoglobin di dalam tubuhnya. Hemoglobin berfungsi mengikat oksigen yang ada di dalam darah. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Kemudian gejalanya mudah lelah, tampak lesu, pucat, dan juga sering merasa pusing. Kalian bisa melihat bagaimana keadaan seseorang yang kekurangan hemoglobin maupun yang ini tuh di sebelah kanannya ada gambar yang normal maupun yang kekurangan ya. Kalau sebelah gambar darah yang sebelah kirinya itu normal, kemudian kanan itu yang tidak normal atau kekurangan hemoglobin. Selanjutnya leukemia. Apa itu leukemia atau kanker darah? Adalah suatu kelainan darah karena jumlah sel darah putih itu memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Penyebabnya adalah gaya hidup yang tidak sehat. Kemudian gejalanya demam, menggigil berat, badannya turun drastis, kemudian sering mimisan dan rasa lelah berkepanjangan. Ini kalau yang gambar sebelah kiri itu dalam kondisi darah normal, kemudian yang kanan itu darah leukemia, seperti itu. Banyak sel darah putihnya ya. Kemudian hemofilia. Hemofilia adalah penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein untuk proses pembekuan darah. Ketika terluka, biasanya penderita hemofilia ini darahnya akan sulit untuk membeku. Hemofilia dapat ditangani dengan pemberian obat untuk mencegah maupun mengobati saat terjadi pendarahan. Selanjutnya yaitu thalassemia. Thalassemia adalah kelainan pada darah sehingga bentuk sel darah merah tidak normal dan tidak beraturan. Pada penderita, biasanya sel darah merah tidak bisa berfungsi dengan baik dan mudah rusak sehingga oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuhnya itu tidak cukup. Gambarnya seperti itu ya. Ya, mungkin ini untuk pembelajaran kita pada hari ini, dan mudah-mudahan membantu kalian dalam memahami materi di pembelajaran 1 dan kedua di tema keempat subtema 2 ini. Tetap semangat belajar dan ibadah, jaga selalu kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.